Terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Yang terhormat Ibu Ketua DPRD Kabupaten Alor, saya masyarakat RT 10, saya kekurangan air sekali. Karena itu saya mohon Ibu tolong kami auto tangki. Itu saja, saya kembalikan. Halo Mama, saya ingin ngomong sedikit saja untuk Mama. Hari ini saya dari Kalabai sampai di sini, tangki sudah di muka. Aduh Tuhan, terima kasih. Selama ini kami tidak lihat air, tapi hari ini ada air di sini. Saya tidak bisa balas dengan anak-anak pun kebaikan, hidup pun kebaikan. Tuhan, dan yang bisa membalas. Amin. Ini saja saya senang. Karena saya sampai air tidak ada. Saya minta terima kasih. Siapa lagi yang berdoa? Ibu. Saya minta terima kasih dan baik, ucapan terima kasih. Ya, mungkin keterwakilan seorang ibu, Mama. Supaya genap 5 orang. Langsung kita tutup ya. Tidak ada. Mama satu orang omong. Shalom. Tadi ibu omong bilang sumur bor itu, omong bilang itu pakai lampu meteran. Tapi kita tidak boleh ada meteran listrik. Jadi dari 2016 April ini kita suruh omong kumpul kartu KTP dengan kartu keluarga, belum ada tarik meteran listrik. Jadi ibu tolong sampaikan nih itu dulu. Kita meteran ini belum tarik. Dari kapila ini belum ada listrik. Ada yang berapa rumah tangga belum tarik meteran listrik. Itu yang ibu saya sampaikan. Salam. Juga saya malu. Satu adalah saya anggota dewan tidak ada. Kedua, saya berulang-ulang ke dinas, tapi sampai hari ini tidak tersentuh bantuan yang kita harapkan. Ada, tapi dari dinas pertanian berupa mesin pompa air dan ada bibit kecil seperti jagung dan kacang-kacang, itu setiap tahun kita dapat. Tapi yang kami kesal itu kita sudah ke dinas peternakan berulang-ulang, bahkan kita sudah pernah ke bupati, tapi minta bantuan sapi juga tidak, babi juga tidak. Bahkan ya kalau memang seorang pimpinan ya kita menangis, kita ini anak jadi menangis, jadi bagi kasih kita gula-gula saja, supaya kita jangan menangis kok diam-diam nanti mama sebelah jangan sampai dapat. Ini tidak sama sekali. Jadi kalau bisa kami ini kelompok tani, tapi di dalamnya ada bidang pertanian, perkebunan dan lain-lain. Jadi saya tidak bisa sebut bantu kami apa, tapi ibu bisa tahu apa yang ibu bisa buat terhadap kami, khusus kelompok tani yang namanya Nimi Rason Desa Martain. Terima kasih, hanya itu saja saya kembalikan. Selamat. Sangat luar biasa bagi warga masyarakat Desa Martain, Ibu Ketua yang kami hormati, khusus untuk permasalahan air bersih di Desa Martain telah kami berikan catatan kepada Kepala Desa Martain dalam laporan akhir masa jabatan kemarin tanggal 28 April. Di dalamnya termasuk air bersih di satu RW yang untuk mendapatkan air bersih harus beli air. Itu dalam catatan DPD kami sudah sampaikan. Untuk itu laporan pemerintah bahwa di Desa Martain khususnya di tempat RT tidak ada kendala soal air itu salah, dan itu laporan fiktif. Kenyataannya masyarakat sampai hari ini masih butuh air, dan hari ini kami bersuka cita karena kehadiran Ibu Ketua DPRD Kabupaten Alor
kami sadar bahwa seorang mama biar punya anak banyak, tapi salah satu saja susah, mama tetap susah. Sehingga hari ini bisa ada di tengah-tengah masyarakat di Desa Maritain. Untuk itu, mungkin pada kesempatan ini juga kita mendengarkan suara hati dari warga masyarakat Desa Maritain sebagai aspirasi yang kami akan titipkan untuk pemerintah daerah Kabupaten Alor, secara khusus wakil rakyat Ibu Ketua DPRD Kabupaten Alor. Waktu kesempatan kami berikan 5 orang untuk menyampaikan keterwakilan dari orang tua, mama, pemuda bisa menyampaikan isi hati kepada Ibu Ketua sehingga menjadi catatan. Karena kita itu orang tidak ada di sana, jadi kita ini ngomong. Baik itu saja, saya beri kesempatan. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan yang terhormat Ibu Ketua DPR. Memang betul kita di sini ini kurang air, tadi sudah sampaikan pada dari Bapak orang pertama itu kita beli air 1 dorong 10.000. Bayangkan saya kalau kita pakai cuci minum 1 minggu sudah berapa. Terus kita ini baru-baru, bukan baru-baru tapi setiap tahun kita dilanda banjir. Kalau Ibu bisa tolong kita, artinya titik-titik banjir dari mana, bisa buat pengamanan banjir supaya kita di sini bisa aman. Terus embung-embung yang tadi Bapak sampaikan, itu embung-embung itu saya lihat di daratan timur sana itu bukan embung seperti itu. Itu dia empang di, artinya kalau di legong dia embung-embung dia terputar, jadi air itu dia tergenang di dalam, baru dia saluran masuk dan air ambil air. Tapi di atas itu itu dia di tengah kali itu air mentampung bagaimana. Sebenarnya itu dia di legong supaya dia potong tanjung, dia kuliling, baru air yang tampung, baru pipa kasih lancarkan begitu. Itu saja. Jadi terima kasih atas permintaan kami di sini. Memang semua kekurangan kita sampaikan kepada Ibu supaya Ibu tolong kita di masyarakat di KPI ini. Terima kasih banyak. Ada lagi? Baik, mari kita tunduk kepala bertemu Tuhan di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak berkeputusan dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Dari tahun lepas bulan, bulan lepas minggu, minggu lepas hari sampai dengan saat sore hari ini. Merenung kisah perjalanan kehidupan kami, tidak kurang tantangan, cobaan, kesukaran dan kesulitan hidup, kelimpahan dan kemaratan selalu menimpa kami. Tapi kasih-Mu yang sangat luar biasa tidak pernah terbatas bagi hidup kami. Sehingga apa yang kami alami, apa yang kami rasakan telah lewat dari kami. Sampai saat ini kami masih menikmati hidup. Kami bersyukur bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan perkenankan untuk hadir bertemu dengan kami di sini. Demi kami masyarakat Desa Maritain, hamba-Mu Ibu Ketua DPRD Kabupaten Alor telah meluangkan waktu hadir bersama kami pada sore hari ini. Tentu kedatangan Ibu kami sangat bersukacita bersama-sama. Untuk kami lahirkan isi hati kami dari keluhan-keluhan yang kami alami, kami rasakan sampai saat ini.
Sebelumnya kami minta Tuhan, Engkau senantiasa hadir bersama kami, khususnya bagi hamba-Mu. Tuhan, Engkau senantiasa kuatkan hikmat, wibawa Tuhan taruh dalam kehidupan hamba-Mu, agar dalam tugas-tugas pelayanan hamba-Mu kepada kami masyarakat, khususnya di desa ini, apa yang kami bicarakan bersama, biarlah melalui hamba-Mu bisa menjawab bagi kami. Terima kasih Tuhan, bukan Amba belum berbuat, tapi Amba sudah layani kami dengan air, kami sudah nikmati hari ini. Terima kasih perbuatan baik yang Tuhan nyatakan melalui hamba-Mu. Karena itu Tuhan, pada saat ini bersama-sama dengan hamba-Mu, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Senantiasa berkati dalam tugas-tugas selanjutnya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Jauhkan dari kami semua hal yang tidak dapat menolong kami dari awal pertengahan pertemuan ini sampai selesainya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, ini permintaan doa kami. Masih banyak beban yang kami tidak sampaikan kepada Tuhan, tapi sebelum dan sesudahnya tergerak dalam batin kami. Semuanya Tuhan sedia mengetahui. Ampun salah dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang dan menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik. Kita desa Marta ini kepala sudah ganti berapa kali. Pada periode ini kita sudah mulai pencalonan. Dan satu periode yang terlewati ini memang kami masyarakat rasa betul karena pelayanan pemerintah desa di desa Marta ini tidak terarah. Seperti yang informasi yang tadi Ibu Ketua sampaikan di masyarakat ini, bilang Marta itu aman. Aman dalam arti entah kami masyarakat tidak tahu, kami orang awam, bahasa aman itu seperti apa. Tapi kami masyarakat merasakan ada keluhan-keluhan dalam hati kami. Dari seperti yang air bersih yang tadi sudah dari teman-teman yang sampaikan, embung-embung. Saya hanya mau menambah, kalau bisa Ibu tolong kami, karena seperti yang tadi teman-teman bilang, kita pun dewan di DPR sana tidak ada, kaki kursi saja tidak ada, apalagi yang tempat yang bisa pakai duduk tidak ada. Karena kita desa Marta, masyarakat desa Marta ini, kita ini rakus uang, maka siapa saja datang orang uang, ya saya ikut dulu. Jadi waktu itu saya sendiri tusuk Mbak Brit, ternyata tidak menang. Kita orang lari-lari semua, maka Mbak Brit tidak menang. Makanya itu kita pun dewan di DPR tidak ada. Kita malu, kita mau sampaikan, kita mau aspirasi di dewan juga. Kita mau pilih siapa? Jadi ini memang kami salah mengerti tentang politik di kabupaten di desa ini. Jadi kami masyarakat minta bersyukur kepada Ibu sudah menolong kami. Hari ini kami sudah terima air, meskipun sedikit kami sudah bisa rasa, pakai mandi, pakai cuci, semua sudah bisa. Jadi yang air saya sudah tidak omong lagi. Tinggal teman-teman sudah sampaikan, saya hanya mau minta kalau bisa lah Ibu bantu kami kerja tanggul penahan banjir untuk RW 8, 9, 10 dengan 9. RW 10 dengan RW 9. Ya 9, 10. Dan saya hitung dari atas turun. Tambah 8 juga. Karena di sini memang ada tanggul, tapi karena rendah, maka banjir jebol lewat. Jadi sampai di RT 78 juga. Itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua, Ibu bisa kita masyarakat ini, kita punya rumah jabatan kantor desa tidak ada. Karena semua di kantor desa di Kabupaten Alor semua sudah ada punya rumah jabatan. Tapi kita ini tidak ada rumah jabatan kantor desa tidak ada. Maka dia memperhatikan masyarakat seperti apa.
Jadi kalau bisa nggak, kalau ada celah yang bisa Ibu bisa tolong kami, tolong perhatikan kami untuk rumah jabatan dengan tanggul ini. Itu saja, terima kasih. Tidak mungkin, jadi sementara dia belum satu mulai habis baru jasa ada lagi nanti. Jadi mungkin seperti usulan tadi, satu orang dulu supaya kalau memang ada yang tidak sempat disampaikan bisa orang kedua bisa menyampaikan. Baik, saya beri waktu. Ya, Bapak Iba. Terima kasih banyak Ibu. Ada beberapa keluhan yang kami masyarakat sampaikan kepada Ibu. Memang betul kami Alor Timur tidak ada perwakilan di DPR. Jadi kami omong juga berat hati. Tapi kami bersyukur karena Ibu Ketua sendiri ada di sini, kami berani berbicara dengan Ibu. Jadi keluhan yang pertama itu air minum, tadi Ibu omong bilang Maritaing aman, itu omong kosong. Kami di desa Maritaing ini ada 2 dusun, 10 RT, 5 RW. Jadi ada 2 RW dengan 4 RT yang kesulitan air. Mulai dari RT 7, 8, 9, 10. Itu betul-betul kesulitan air. Memang RT 7 itu ada air, tapi itu langsung dari air kali. Sekarang ini banjir. Jadi untuk air bersih itu memang kami kesulitan. Bersyukur bagi keluarga yang punya ada motor. Mereka bisa ambil air di RT 03 sekitar 2 kilo perjalanan dari ujung Kapila sampai di bawah sekitar 2. Jadi ini pakai motor bisa, tapi bagi kami yang tidak ada motor memang betul-betul kesulitan. Untuk itu hari ini kami minta syukur kepada Tuhan karena melalui hambanya Ibu air secangkir kami sudah bisa minum hari ini. Tuhan memberkati Ibu dalam tugas-tugas selanjutnya. Jadi saya juga tadi berdengar tidak ada bagi air turun. Oh, itu berarti saya juga siap punya dorong untuk. Sebab selama ini Ibu kami beli air 1 dorong 10.000. Jadi 1 dorong 10. Jadi kalau 5 dorong kami siap berarti 50.000 yang kami harus buang. Jadi minum berapa hari habis kami beli lagi begitu. Itu yang pertama. Karena itu memang di sini sumur bor ada 2. Tapi 1 tadi kami sudah sampaikan kepada Ibu bahwa air di sini ini ya kalau musim hujan dia ada baik untuk melayani kami. Tapi kalau masuk musim kemarau itu sudah macet dan kami tidak dapat air. Jadi kalau bisa ya kami masyarakat minta kepada Ibu kalau bisa ada tambah sumur bor. Ada berapa di RW 05. RT 9 dan RT 10. Dan yang berikut kalau bisa embung ini juga kalau bisa bantu kami. Di sini lokasi mantap, bagian atas itu kami bisa ada embun yang ada di situ, tapi belum bisa kami manfaatkan. Jadi kalau bisa Ibu tolong kami embung-embung yang lebih bagus lagi untuk bisa menampung air. Terus yang berikut ini banjir ini masuk di RT 9 dan RT 8 dan 9 ini 9, 8, 9, 10 ini banjir masuk 3 kali. Jadi ini kami minta penanganan banjir. Penanganan banjir jadi tembok sekitar 1 meter, 1 kilo. Barangkali saya punya
permintaan hanya demikian, saya kembalikan. Yang terhormat Ibu Ketua, atas nama pribadi dan juga atas nama masyarakat, khususnya RT 7, 8, 9, 10 menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepedulian Mama, atas informasi yang kami sampaikan, dan juga Bapak Mama semua yang saya kasihi. Saya mau menyampaikan atau meluruskan beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh keluarga. Yang pertama itu, Mama, yang tempat yang kita ada duduk ini sebelum badai Seroja ini tempat banjir, Mama. Tempat banjir. Dia luapannya mulai dari di atas, dari kantor kehutanan. Itu dia turun, pokoknya sebelah menyebelah ini banjir. Ini lokasi kita duduk, lokasi banjir semua. Jadi mungkin mewakili masyarakat desa Maritaing, saya mau menyampaikan mungkin Ibu bisa memfasilitasi, memediasi kami bagaimana supaya kita kasih lari jalur air ini supaya dia tidak masuk ke rumah-rumah penduduk. Mungkin dengan parit yang mungkin agak sedikit dalam atau sedikit lebar sepanjang ini, dan kita buang di jembatan bawah. Terus dari RT 7 ke bawah itu juga memang kita mau bilang air ini dia sudah tidak ada jalan untuk demo ini, jadi dia sudah berhamburan saja begitu. Itu sebelum badai Seroja itu memang kami khusus desa Maritaing ini ada alami bencana banjir diakibatkan karena hujan batu yang di gunung sini. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan penduduk yang ada di Dusun 2 ini, khususnya Kapila. Mereka sudah sekian tahun ada di sini, tapi inilah keadaan mereka. Inilah keadaan mereka, rumah mereka, dan juga jalan mereka. Mungkin apa yang Mama bisa buat untuk bantu keluarga di Dusun 2 ini, khususnya di RT 8, 9, 10, mungkin itu Mama bisa sampaikan. Mama bisa, ya paling tidak ada buat tangan lah untuk keluarga di sini. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin ini dia sedikit keluar. Kebetulan kami 2 gereja di sini ada sementara bangun. Jadi mungkin Mama bisa, ini mungkin nanti lewat proposal atau apa, mungkin Mama bisa bantu untuk 2 gereja. Jemaat Betania Lutumang Maritaing sama Jemaat Ebenezer Maritaing. Itu 3 hal yang mau saya sampaikan untuk Ibu. Mudah-mudahan Ibu jangan lupa, memang apa yang disampaikan oleh orang tua, memang kami tidak punya kaki atau tangan di sana, tapi kami punya Mama yang selalu perhatikan kami. Untuk itu, apapun yang nantinya Mama mau omong sama kami siap dengar. Kami akan siap pasang telinga untuk kami dengar apa yang menjadi isi hati dari Mama dan juga kami keluarga di sini. Sekali lagi atas nama keluarga dan juga masyarakat Desa Maritaing, kami menyampaikan ucapan terima kasih atas semua perhatian dan kasih sayang bagi kami keluarga masyarakat yang ada di Desa Maritaing. Dan ini kami tidak akan lupa, Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf dan saya kembalikan. Shalom. Baik, Bapak Mama, Ibu Ketua yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu kami gariskan yang telah disampaikan yang menjadi kesimpulan, yaitu air bersih, tanggul penahan banjir untuk wilayah RW 5 untuk mengamankan masyarakat RT 8, 9, dan 10, kemudian drainase di RW 5 dan embung untuk memenuhi kebutuhan air untuk masyarakat di RW 5. Kemudian jalan lingkungan yang dimana ada kantor desa yang sampai saat ini yang untuk dari dana desa tidak mencukupi karena wilayah desa Maritaing cukup luas sampai di gunung, sehingga lebih mengutamakan jalan ke sentra produksi sehingga tidak sempat untuk jalan lingkungan, sehingga mungkin ada intervensi dari dinas kabupaten untuk kepentingan jalan lingkungan desa. Untuk Ibu Ketua yang kami hormati, hal-hal yang menyangkut dengan administrasi kami siap untuk membantu dalam hal administrasi dari pemerintah Desa Maritaing, sehingga usulan-usulan masyarakat yang ini untuk tindak lanjut ke pihak pemerintah provinsi maupun pusat
kita koordinasi dan bisa berjalan. Dan harapan besar masyarakat Desa Maritaing untuk sarana air minum bersih ini menjadi prioritas yang tiap tahun kan usulan musrembang tetapi tidak terlayani. Untuk itu mungkin pada kesempatan ini tadi perwakilan mama mereka memang cukup capek timba air, pikul jerigen, sehingga mereka bilang kalau bisa water tangki yang tadi itu begitu tuh ada di Maritaing supaya bisa membantu kami. Ini hari kami minum sampai minggu depan air sudah tidak ada lagi, kita bagaimana? Dan bagaimana itu mungkin mama kembali dari sini malam tidur bisa mimpi-mimpi ingat-ingat kami anak-anak warga masyarakat di Desa Maritaing. Terima kasih. Waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Ketua untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan keluhan masyarakat. Waktu saya berikan. Yang ada di DPR itu mungkin orang Maritaing pun kursi tidak ada. Untuk itu hari ini Ibu bertemu langsung dengan masyarakat yang ada di Maritaing dan sebentar akan Ibu langsung mendengar keluhan atau aspirasi masyarakat. Untuk itu sebelumnya kita akan mendengarkan arahan dari Ibu Ketua DPRD Kabupaten Alor. Waktu diserahkan. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Mama semua bersaudara di Maritaing, khususnya Bapak Robi yang saya kenal. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Mama bersaudara yang saya kasihi dan saya banggakan, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Pengasih. Karena pada sore ini kita bisa bertemu di Desa Maritaing RT 09 yang mana saya bisa sampai ke sini hari ini karena kalau tidak salah tanggal 8 Mei saya dihubungi Bapak Nasamuddin yaitu Koda Sembako untuk Kabupaten Alor melalui Bapak Robi menginformasikan bahwa di 2 RT atau 3 RT yang ada ini kesulitan air pada waktu setelah bencana siklon tropis yang terjadi di Kabupaten Alor pada tanggal 4 April 2021. Untuk itu Bapak dan Mama pasti sudah mengetahui melalui media sosial maupun lain-lain. Berarti kalau sudah menyampaikan pada saya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Alor, otomatis saya juga akan menghubungi pemerintah kabupaten, dalam hal ini BPBD Kabupaten Alor. Sehingga pada tanggal 9 hari Minggu kalau tidak salah saya sempat bertelepon dengan Bapak Esau Lobain sebagai sekretaris atau staf khusus di BPBD yang menangani bencana. Disitulah saya menelpon beliau bagaimana di Maritaing ada 81 kakak yang mengalami kesulitan air. Dan setelah itu beliau berkomunikasi katanya tidak ada. Ada laporan hanya air kecil saja tapi bisa mencukupi. Jadi kesulitan air itu tidak ada. Kondisi seperti ini saya menyampaikan kepada Forkopimda karena kita sebagai Ketua DPR maupun Kapolres, Dandim, Kejaksaan, Ketua Pengadilan, Kepala Kementerian Agama itu kita ada grup WhatsApp. Dan saya menyampaikan kepada grup WhatsApp di mana itu otot tinggi Kemensos. Apakah Bapak Kapolres, Bapak Dandim mengetahui itu mobil ada di mana? Lalu Bapak Dandim menjawab bahwa ada di Kodim 1622 Alor. Oleh karena itu Bapak Dandim menyampaikan bahwa siap untuk membantu, tapi kondisi untuk minyak dan lain-lain tidak ada. Dari situ lagi saya menghubungi Bapak Esau Lobain. Apakah BPD Kabupaten Alor untuk kondisi bencana ada persiapan bahan bakar untuk membantu masyarakat yang kesulitan air sekarang di Desa Maritaing untuk RT 08, 09 ataupun 010. Lalu menjawab bahwa tidak ada kecuali ada surat resmi dari camat ataupun kepala desa baru kami bisa membantu. Kondisi seperti ini dan jawaban seperti ini kepada seorang ketua DPR ini saya hanya ketawa saja. Seharusnya sebagai ketua DPR
sudah menyampaikan kesulitan. Mereka harus turun lapangan, bukan ketua DPR yang turun lapangan, tapi mereka sendiri yang harus turun lapangan. Bukan pakai telepon menanyakan kepada kepala desa atau camat di Alor Timur ini, tapi mereka yang harus turun lapangan dan melihat secara langsung apa yang disampaikan ketua DPR, pengeluhan masyarakat secara langsung kepada ketua DPR. Saya sangat menyesal dengan kondisi-kondisi yang terjadi ini. Untuk khusus untuk bencana siklon tropis, supaya Bapak Mama semua ketahui bahwa kesulitan yang ada misalnya di Lipang sampai dari tanggal kejadian 4 April, lalu tanggal 13 saya ke sana. Alat berat tidak ada sama sekali. Sedangkan yang meninggal ada 17 orang. Yang baru diketemukan 5 orang. Masih 12 orang. Sedangkan jalan mau menuju ke sana tertutup semua. Ada yang mengatakan bahwa itu alat berat itu bukan layang-layang. Alat berat itu bukan kayu api yang mudah dan gampang bisa sampai Lipang. Ternyata sebagai seorang ketua DPR, seorang perempuan, saya mampu. Pada waktu tanggal 13 saya ke sana, ternyata ada kesulitan seperti itu. Dan saya satu hari tanggal 14 April 2021 alat berat sudah ada di Lipang. Dan saya yang membantu memfasilitasi sewa alat berat maupun minyak selama 1 minggu kegiatan di sana. Saya yang menanggung semua bersama Bapak Dr. Andreas Hugo Barera. Begitu pula di Waisika. Itu ada sekitar 200 kakak rumahnya terhanyut banjir. Begitu banyak pohon yang dibawa banjir, yang berserakan di beberapa RT 01 sampai 03. Sekitar 200 kakak kena. Itu juga sudah minta hubungi, tapi tidak ada gayung bersambung. Pada waktu tanggal 6 saya ke sana dan saya melihat kondisi seperti itu. Tanggal 7 saya menanyakan kepada BPBD, apakah ada alat berat? Saya menanyakan kepada PU untuk membantu di Waisika, tidak ada. Lalu saya menurunkan loader untuk membantu sampai selesai semuanya sudah rapi dan bersih, baru loader kembali. Begitu juga di Tuleng, sama seperti begitu. Mereka punya bendungan rusak, sehingga masyarakat kekurangan air, sawah semua sudah dibawa banjir, kekurangan sembako dan lain-lain. Saya menyampaikan kepada kepala desa buat posko, dan saya orang pertama yang menyumbang untuk sembako. Dan ternyata masyarakat semua para donatur semua mengetahui bahwa di situ juga terjadi bencana. Memang dilihat dari rumahnya tidak seperti Martain, tapi kesulitannya ada akibat dari bencana siklon. Jadi masyarakat di Tuleng itu memang kalau dari rumah tuh kita lihat tidak ada, tapi dia punya gudangnya padi, gudangnya makan, semua sudah dibawa banjir. Sawahnya semua sudah dibawa banjir. Begitu pula desa Kamut. Saya juga kunjungi pada waktu itu selama dari tanggal 5 sampai tanggal belasan, itu setiap hari saya kunjungi desa-desa yang berdampak banjir Seroja tersebut. Itu kadang-kadang pulang sampai jam 12 malam. Begitu, untuk menanyakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Dan pada waktu itu sudah selesai, tapi hanya yang paling berat memang untuk mainan. Paling berat itu pada tanggal 6 saya ke sana, dan di sana ada 4 orang meninggal. Untuk Malepea itu ada 7, tapi sudah ditemukan. Mainan itu pada tanggal 6 baru ditemukan 2, masih 2 yang belum ditemukan. Alat berat tidak ada. Masyarakat sudah membantu untuk mencari dan menggali, sudah sampai titik puncak selama 2 hari. Cukup berat sehingga tidak bisa, sehingga ada alat berat. Dan oleh sebab itu saya turun dan saya menyampaikan kepada Dinas PU, dan saya meminta beberapa 2 orang kontraktor untuk membantu. Akhirnya alat berat tersebut ada di Mainang untuk wilayah selatan untuk membantu dan mencari. Dan ternyata tanggal 8 pagi itu 2 mama sama anak, nenek sama anak itu ditemukan. Pada waktu itu kepala desa wilayah selatan mengatakan pada saya bahwa peti hanya ada 2 saja, kurang 2 Ibu Ketua. Dan malam itu juga saya bawa tambah 2 peti supaya genap untuk
2 yang sudah ditemukan dan 2 yang sementara dicari. Begitu Bapak Mama semua. Jadi kondisi seperti ini sebagai ketua DPR, ya saya memang prihatin dan saya harus melihat secara langsung betul Bapak Mama dong perlu air atau tidak. Nah itu yang saya mau membuktikan supaya ada fungsi pengawasan dari DPR sebagai ketua DPR terhadap kinerja pemerintah. Itu sangat penting. Begitu Bapak Mama. Supaya ke depan itu betul-betul pemerintah itu bekerja untuk kepentingan rakyat. Bapak Mama sudah pilih saya sebagai ketua DPR, sudah pilih Bupati sebagai Bupati atau Wakil Bupati. Itu ada kita harus melayani masyarakat dengan benar dan baik. Karena pemimpin yang baik, pemimpin selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Kalau masyarakat menangis, kita juga harus menangis. Masyarakat susah, kita juga harus susah. Begitu Bapak Mama. Karena kita dipilih dari rakyat dan untuk rakyat. Itu yang sangat penting. Begitu Bapak Mama semua. Jadi sekarang nanti kita membuka kesempatan kepada Bapak Mama untuk menyampaikan keluh kesah Bapak Mama apa dalam kondisi bencana siklon tropis yang terjadi di Kabupaten Alor, khususnya di Desa Maritain ini. Untuk itu saya hanya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Mama semua untuk bisa bertemu dengan saya pada hari ini. Kiranya pertemuan hari ini membawa berkat bagi kita semua dan ada perhatian dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten ataupun provinsi kepada Bapak Mama semua di Desa Maritain, khususnya di Kecamatan Alor Timur. Terima kasih dan selamat sore untuk kita semua. Kami ada mengalami kekurangan, saya minta maaf ya. Ini penerima PPNT dengan PKH ada banyak kendala soal administrasi dan lain-lain. Untuk itu mungkin ke depan Ibu bantu kami melalui pendamping bisa koordinasi sehingga yang sempat terima dan tidak lagi itu diupayakan tetap masuk, dan kalau bisa ada penambahan. Itu dari masyarakat Desa Maritain. Saya selaku BPD saya mengusulkan kepada Ibu untuk bisa melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih untuk masukan lagi. Untuk veteran itu ada gratis, nanti pulang sekembali dari Maritain besok saya akan hubungi kepala PLN untuk saya bertanya bantuan meter gratis. Memang meter gratis ini di dalam pukir anggota DPR itu ada Bapak Mama. Tapi tadi orang tua sudah sampaikan bahwa tidak ada orang yang duduk di DPR dari Alor Timur, makanya kesulitan-kesulitan seperti itu. Itu pukir ada. Jadi ada anggota DPR yang datang reses di Alor Timur. Itu Bapak dan Mama tanya, apakah suara Alor Timur tidak mendukung untuk Bapak Mama anggota DPR duduk? Jadi kalau ada bantuan pokir itu tolong perhatikan kami. Nah, itu juga ada meter gratis, ada untuk bantuan kios, bantuan anak sekolah, itu ada, bisa melekat di pokir. Karena pokir itu sudah diatur undang-undang untuk prioritas atau kebutuhan yang tidak masuk di dalam musrembang des atau tingkat kecamatan. Itu Bapak Mama pun prioritasnya yang perlu dibantu melalui pokir itu apa? Begitu. Itu masuk di dalam anggota DPR. Sehingga harus ada reses di sini, yang anggota DPR datang hadir di Alor Timur, itu Bapak dan Mama menyampaikan, kalau ada undangan menyampaikan perlu apa, seperti Mama tadi bilang meter gratis. Kalau belum ada ya belum masuk di dalam dana untuk meter gratis, ya bisa melalui pokir anggota DPR. Itu banyak kok anggota DPR. Kemarin saya lihat di Pantar itu dari Bapak Sony, saya tanya bantuan apa Bapak Sony untuk pokir Bapak Sony, ada meteran gratis, begitu. Kalau untuk saya di dapil 1 itu ada bantuan untuk kios-kios mama-mama dong, ataupun modal kerja untuk pertanian, ataupun untuk ini mama-mama yang jual-jual ikan itu. Lalu ada juga untuk anak sekolah, anak kuliah di luar itu ada. Karena SD, SMP, SMA itu kita bisa minta bantuan melalui Bapak Dr. Andreas Hugo Pereira untuk biaya beasiswa. Tapi untuk kuliah di luar kita bisa ambil dari pokir DPR. Begitupun rumah tidak layak huni, ya ada rumah yang rusak sedikit, nah itu bisa masuk di dalam pokir DPR. Makanya ini sangat kegunaan bagi Bapak Mama supaya ada pencerahan sedikit ke depan. Itu harus punya satu hati untuk memilih orang keterwakilan dari Alor Timur. Jadi tidak membebani yang lain lagi. Begitu. Itu yang sangat penting karena kegunaannya ada di
pocket untuk anggota DPR yang diatur undang-undang untuk kebutuhan mendesak dari masyarakat. Begitu. Jadi mereka tiap tahun Bapak Mama, tiap tahun ada. Jadi kesulitan mendesak di sini apa? Itu harus DPR yang duduk di DPR itu dia harus keterwakilan dari dapilnya masing-masing. Begitu. Jadi ini saya sampaikan kepada Bapak Mama supaya punya hati siapa yang harus duduk. Lalu tadi Bapak sampaikan tentang PKH ataupun sembako ataupun BLT. BLT yang pertama pada waktu kejadian COVID itu Alor hanya dapat 5.000 lebih saja. Tapi saya berusaha dengan Kementerian Sosial karena Menteri Sosial Pak Juliari pada waktu itu yang sekarang sudah ada berdampak hukum, sekarang diganti juga dari orang PDI yaitu Ibu Risma. Itu hanya dapat 5.000 lebih. Saya sampaikan Bapak Juliari, Bapak, kenapa kita Alor BST kok hanya 5.000? Oh ya sudah Ibu Ketua, nanti hubungi Bapak Yudi, kasih nomor Bapak Yudi. Ini yang bagian tangani BST. Oke Ibu, dalam waktu 3 hari kita kasih. Ibu bisa kasih masuk sampai berapa kita akan bantu. Lalu terakhir dari 5.000 lebih naik 11.731 orang terima BST untuk Kabupaten Alor. Itu saya terima. Saya terima di kantor PDI pada waktu itu. Saya terima kerja di Rujak karena waktu hanya diberikan 3 hari kepada saya untuk menambah kuota BST. Ya, saya harus bilang Bapak Mama karena tadi beliau ada tanya. Nah, begitu Bapak Mama. Jadi kalau kondisi seperti ini saya harus berpacu cepat untuk membantu Bapak Mama semua yang supaya bisa. Karena kita di Indonesia 514 kabupaten kota. Termasuk Alor ini 514 kabupaten. Kalau kita tidak cepat kabupaten yang lolos kita hanya 5.000. Makanya saya harus membantu pada waktu itu. Selain saya kerja juga untuk membantu kasih masuk nama kakak itu pada waktu itu maupun dari teman-teman di PDI. Waktu itu ada beberapa anggota DPR ditanya di dinas sosial sana komplain. Hei, kenapa kok PDI bisa terima orang bantuan? So saya kamu cari kamu punya menteri-menteri toh. Ada yang menteri dari misalnya partai lainnya, silakan bicara, kita minta itu bantuan. Kebetulan ini menteri PDI, jadi saya memfasilitasi, ya kita kejar untuk masyarakat bisa dapat lebih. Itu tujuan. Begitu punya yang seperti Bapak Robin tangani itu untuk sebagai pendamping Alor Timur. Itu juga pada waktu itu kota hanya belasan ribu. Bagaimana dalam kondisi COVID ini sehingga saya harus meminta bantuan naik sampai 27.000 KK yang dapat sembako. Begitu Bapak Mama. Dari 11.000 per KK itu 200.000, sebenarnya 150.000, tapi Bapak Presiden tambah 50.000 jadi 200.000 untuk per keluarga dapat sembako. Jadi naik 27.000. Tapi kemarin saya dapat informasi ada penurunan hanya sisa 13.000-an sampai tadi malam. Ada 14.000 yang dikurangi karena ada orang tertentu yang mana kemarin kunjungan Ibu Menteri Sosial ada disakiti sehingga dia punya mungkin deputi, dia punya penanggung jawab ini merasa seperti terpukul sehingga sampai tadi malam saya monitor pada waktu 2 hari yang lalu saya monitor 9.000. Saya telepon yang deputi ini sebenarnya tolong bantu kami di Alor. Ternyata sampai tadi malam saya monitor sudah 13.000 lebih. Moga-moga ada penambahan lagi untuk mencapai kembali 27.000. Kalau tidak pun juga pasti bulan Juni saya akan berusaha untuk menaikkan kuota yang kekurangan itu. Memang kemarin kunjungan Ibu Menteri Sosial ada disakiti, tapi saya secara pribadi maupun secara lembaga Dewan, saya sudah menyampaikan permohonan maaf atas nama masyarakat Alor atas ketidaknyamanan Ibu Menteri berada di Kabupaten Alor. Saya sudah menyampaikan. Begitu Bapak Mama. Masa seorang Ibu Menteri kunjungan ke Tamalaba, lalu ke Tama melihat masyarakat yang bencana, ditinggalkan hanya Ibu sendiri di sana didampingi Pak Kapolres dengan Pak Dandi. Saya menerima keluh kesah selama 10 menit Ibu Menteri berbicara dengan saya. Sakit sekali, ditinggalkan. Tidak ada orang melihat membantu Ibu Menteri situ. Saya sendiri sebagai Ketua DPR juga tidak diberitahu. Saya telepon Bapak Wakil Bupati, Pak Wakil, apakah ada kunjungan di Pak Wakil tahu Pak Menteri maupun Ibu Menteri? Tidak tahu juga. Begitu Bapak Mama semua.
Sehingga kondisi seperti ini akhirnya saya sudah minta maaf dan saya akan kembalikan normal seperti ini. Begitu pula PKH, tapi saya belum dapat. Ada untuk sementara di Kabupaten Alor terima sekitar 18.000 lebih. Moga-moga PKH tidak ada di pengurangan lagi. Karena apa? Karena kasihan. Nanti Bapak Mama dompet di tempat sana ternyata nama tidak ada. Sudah capek buang uang berapa banyak sampai di kios atau toko yang dipercayakan untuk membantu sembako atau bantuan tersebut. Begitu. Tapi tidak apa-apa Bapak Mama, tidak usah khawatir. Mohon dukungan doa supaya saya kuat, saya sehat, untuk saya bisa mengembalikan kesulitan-kesulitan yang kemarin itu untuk Bapak dan Mama bisa menerima pada bulan depan ini. Amin. Amin. Kalau untuk BST terakhir bulan April, Bapak Mama semua. Jadi BST dari waktu lalu tuh bulan April, itu tahap pertama itu April, Mei, Juni 600.000, lalu Juli sampai Desember 300.000, sampai sekarang tuh bulan April 300.000. Saya tahu karena saya yang memfasilitasi untuk bagaimana kuota Alor itu naik. Begitu. Jadi saya paham semua ini Bapak Mama semua. Begitu. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan. Bapak dan Mama dukung doa apa yang disampaikan PKH, Korkap PKH maupun Korkap PKH maupun Korda PKH kepada saya akan membantu untuk Bapak dan Mama semua bisa kembali untuk menerima sembako ataupun bantuan PKH. Terima kasih. Mungkin masih ada usul saran, silakan. Kalau tidak, berarti kita selesai. Salam untuk semua. Kita menjaga tetap pakai protokol kesehatan supaya kondisi Alor untuk sekarang aman untuk COVID. Alor ini untuk COVID sementara sudah, kalau saya melihat yang terakhir 8, 2 di rumah sakit, tapi sudah keluar juga 6 di rumah, sudah selesai. Jadi berarti tidak ada lagi COVID di Alor, tapi kita harus menjaga tetap kita pakai masker, protokol kita mencuci tangan, dan kita juga menjaga jarak. Begitu Bapak Mama, supaya Alor tetap zona hijau. Apalagi sekarang Bapak dan Mama ketahui kalau di TV itu sudah ada varian baru, lebih keras lagi dari COVID, lebih cepat. Itu sudah dampaknya ke anak-anak. Ada 4 macam. Anak-anak juga bisa. Di Maumere ada 801 orang sekarang kena. 202 anak-anak di Maumere. Begitu. Itu yang sementara baru orang tanpa gejala. Anak-anak ini tidak ada gejala seperti itu, tapi tes itu positif. Begitu Bapak Mama. Tapi kita di Alor tidak perlu Bapak Mama khawatir, karena kemarin pada waktu bulan Desember saya ke Jakarta ketemu Bapak Doni Mondrado, yaitu ketua tim COVID nasional maupun sekarang beliau ketua tim bencana untuk siklon tropis di NTT. Itu beliau membantu pada waktu itu. Saya melihat kok ketemu beliau kan harus dites. Mereka kasih masuk di hidung 15 menit sudah keluar. Pada waktu kembali dari Jakarta, itu saya sampaikan Pak Bupati dan Pak Sekda, bahwa tolong beli yang 15 menit keluar. Masa kita kirim di Kupang sampai 2 minggu, ini orang yang COVID sudah menyebar. Berapa banyak yang tambah sampai 100 lebih. Ternyata dari dasar itu, saya reses di Kelurahan Kalabahi Timur, kalau tidak salah pada waktu itu. Dengan masyarakat Bapak Mama duduk semuanya. Saya menyampaikan permohonan kepada Bapak Doni Mondrado untuk membantu catering untuk swab COVID. Ternyata beliau bantu 2.500 tanggal 26 Desember tiba Alor, dan itu sudah mulai mengurangi angka COVID di Alor. Dan kemarin bencana siklon tropis beliau bantu 10.000 cartridge. Jadi Bapak Mama rasa demam-demam, itu tes saja. Betul COVID kok tidak. Jangan sampai ada apa-apa orang bilang ini meninggal karena COVID. Padahal tidak benar. Jadi cartridge sekarang ada di Alor, sudah ada 10.000 lagi cartridge untuk tes COVID, supaya kondisi kita semua ini sehat, terhindar dari COVID, dan kita bisa bekerja dengan baik untuk keluarga dan untuk sesama kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan kepada Bapak semua. Bapak Mama semua, terima kasih atas kehadiran Bapak Mama semua yang sore ini sudah meluangkan waktu untuk bersama saya. Keluh kesah apa semua, Bapak Robin sudah catat, saya sudah catat, dan saya akan membantu Bapak Mama di sini, karena tadi orang tua sudah bilang melalui dapur ini 2
keterwakilan kita tidak ada saya. Ada saya, Bapak Mama, tidak usah khawatir. Begitu. Terima kasih dan selamat sore menjelang malam untuk kita semua. Salam.